warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Hai. Kalau saya bilang hai, kalian bilang halo ya. Hai. Saya bilang halo, kalian bilang hai ya. Hai. Hai semua. Halo. Hai hai. Halo. Halo halo. Hai. Hai. Oke, baik. Adik-adik, di sini saya mendapatkan salah satu tugas akhir dari salah satu mata kuliah di universitas saya. Jadi saya berkesempatan bisa belajar bareng dengan adik-adik di sini. Nah, untuk hari ini bagaimana kabar kalian? Baik. Kalian senang gak sih? Katanya tunggu makan. Nanti ada dia Paulin. Di sini kan kalian belum kenal saya kan? Kalian udah kenal? Belum. Oke, perkenalkan, nama saya Amelia Mutia Nursyada. Saya dari Universitas Indraprasta PGRI semester 4, bidang studi bimbingan dan konseling. Ada yang ingin ditanyakan tentang biodata saya? Nama panggilannya apa? April. Rumahnya di mana? Oh ini deh, Kelapa 2. Nama pemain. Tahu nanya doang kan? Ada yang mau nanya lagi? Enggak. Umur kamunya berapa? 21 ya? Ya. Tidak kalian tahu nggak? Saya artis di sini ngapain? Jangan juga saya di sini mau mengadakan layanan informasi terkait dengan salah satu topik dalam apa yang saya bahas tadi. Nah, kalian tahu nggak layanan informasi itu apa? Layanan informasi itu diberikan misal guru kepada muridnya untuk menambah wawasan kepada muridnya tersebut. Tahu kan? Nah, tujuan layanan informasi ini tadi untuk memberi kita sesuatu info yang mungkin belum kita ketahui. Jadi kalian kelas berapa sih? Kelas 9 ya? Hingga 9. Iya. Kalau naik. Nah, kalian pasti membutuhkan beberapa info untuk mengetahui studi lanjut kalian kan? Iya. Nah, maka dari itulah diberikannya layanan informasi ini. Nah, dari layanan informasi ini nanti saya ada salah satu topik dan saya akan mengilustrasikan topik tersebut tentang apa? Topik tema. Nah, nanti kalian pasti belum tahu kan tentang bakat dan minat? Belum tahu? Belum tahu bakat dan minat kalian? Udah pasti itu bakat dan minat kalian. Nah, nanti saya akan menjelaskan beberapa materi yang mungkin akan memberikan motivasi ataupun sedikit pengetahuan yang saya miliki. Gitu. Terus habis itu, nah judul dari layanan informasi ini adalah pentingnya bakat dan minat demi suksesnya karir kalian. Nah, tujuannya saya memberikan layanan informasi dengan topik seperti itu apa sih? Dan kalian ini kan masih pelajar ya, masih membutuhkan beberapa informasi untuk lanjutan.
bagaimana setelah kalian kelar, terus apa sih kemampuan kalian, kemampuan pada diri kalian, sehingga kalian kelak bisa menentukan jenjang karir ataupun bidang studi yang kalian mau atau kalian bisa, kayak gitu. Nah, nanti kalian dimohon untuk memperhatikan kepatutan. Tahu kan kepatutan apa? Kayak ketaatan gitu. Nah, nanti kan ada saya akan menayangkan beberapa materi. Diharapkan kalian untuk memahaminya. Kalian disiplin pada saat mengikuti materi atau pembelajaran saya pada hari ini. Dan misal nanti kalian ingin bertanya, silakan bertanya saja, jangan malu-malu ataupun sungkan, terbuka saja, kayak gitu. Terus nanti saya akan membentuk kalian untuk menjadi beberapa kelompok. Nah, dari kelompok itu silakan kalian berdiskusi, dan misal kelompok satunya itu presentasi ke depan, kelompok yang lain menanggapi, kayak gitu. Dapat dipahami? Nah, saya mau tanya, di sini ada yang main game nggak? Game apaan? Ada aturan nggak sih di dalamnya? Misalnya terus ada step nggak untuk supaya menang? Nah, misalnya seperti pada pembelajaran kali ini, saya agar pembelajaran kali ini dapat efektif, maka kalian harus mengikuti beberapa aturan dalam pembelajaran kali ini. Aturannya yaitu saya nanti akan menayangkan video, menayangkan PPT, ya kan? Silakan kalian amati, dan misal kalian belum paham tentang apa yang saya jelaskan, silakan bertanya, dan bertanyanya jangan berebutan, tahu kan? Ya. Kayak ayal-ayalan dulu. Habis itu nanti saya akan menayangkan, kalau misal waktunya masih ada, saya akan menayangkan video. Nanti saya akan membentuk kalian menjadi mungkin 2 kelompok. Nah, masing-masing kelompok silakan kalian berdiskusi, oke? Berdiskusi. Habis itu masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan kelas, dan kelompok yang mendengarkan itu silakan kalian dengarkan. Gimana ya? Kalian dengarkan, pokoknya kalian dengarkan kelompok yang maju, dan silakan kalian menanggapi apapun yang dibicarakan dari kelompok yang maju. Paham kan? Kalian paham semua nggak? Nah, kita mulai sekarang, tapi alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini dapat termemori dengan baik, dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk pembelajaran di kelas ataupun pembelajaran saat kalian berada di lingkungan sekitar, kayak gitu. Nah, silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Kayak biasa. Ayo. Siap, di tempat, perkenalan mulai. Contohnya ya, yang Kalian ngantuk gak sih? Speaking nggak? Mau speaking nggak? Ayo permainan. Nah, permainan gitu. Nanti saya akan memberi spidol kepada kalian. Siapa ini 01? Pak,
Tolong spidolnya satu lagi. Enggak, maksudnya ini ujungnya kabel ini mana gitu yang dilepas. Jadi kosong satu. Nah ini ada dua spidol kan. Ini satu. Itu komplit. Ini satu. Kabelnya yang mana ya? Nah silahkan kalian puterin dari sampai belakang, terbalik lagi. Yang dipakai. Itu sesuai dengan alunan musik. Jika musiknya berhenti dan apa? Masih lama ya? Spidolnya ada di salah satu dari kamu, ayo silakan kalian masuk. Nanti akan mendapatkan sesuatu dari saya. Ayo. Ya ampun, ya ampun. Mbak, tolong maksudnya musik apaan sih? Kalian mau latihan juga? Colokin ke speaker. Ya bisa jadi. Nah nih. Ayo beneran. Karena ada dua, kurasa kurang sih. Harus dua lagi. Coba ya. Satu, cium dulu makanya. Biar berjalan. Satu, dua.
motivasi kalian. Motivasi yang Dari ada apa? motivasi dari diri sendiri. Kalian aja motivasinya berarti kalian sudah menemukan bakat dan minat kalian gitu loh. Berapa jauh? Satu ayo satu udah menjawab. Dari mana nih? Dari sini. Adik-adik dari mana nih? Jawa. Minat jadi cowok kan pemimpin. Kita dengarkan. Kayak kenalkan, nama saya Farid Abdul Rahman. Yang keras dong. Santai saja. Perkenalkan, nama saya Farid Abdul Rahman. Saya tinggal di Cerdas Gunung Putri, R1 RW 3. Motivasi saya Kamu udah punya bakat dan minat belum? Kamu udah tahu belum bakat kamu apa? Terus minat kamu jadi jatuh atau lanjut. Perkenalkan, nama saya Permana. Alamat saya di Cikuda. Nama sama alamat aja. Perkenalkan, nama saya Setiawan Katrina, nama saya Pemungkaru Tanjung. Perkenalkan, nama saya Sakina Jawa. Sudah tahu. Nama saya di itu. Saya Kamina Jamil. Oke, tepuk tangan udah. Kalian tahu nggak hadiahnya apaan? Apaan? Ini. Silakan kalian duduk. Saya akan melakukan PPT ya. Pak, PPT-nya Pak. Sesuatu yang kalian miliki, sesuatu yang unik dari diri kita. Jadi kita harus mengetahui untuk mengetahui apa sih karir tentang kelak gitu. Ya. Jurusan kita berapa? Jadi oh gini, bentuknya kayak gini. Bakat minat, ini bakat minat, tengah-tengahnya karir. Jadi kalau kita mengetahui ini, kita udah tahu diri kita bakatnya di mana, minat kita di mana. Jadi kita dengan mudahnya menentukan karir kita kelak. Misalnya nih, kita tahu nih bakat kita bola voli, tahu kan? Olahraga. Nah, tentu saja kita tahu dong setelah lulus kita mau melanjutkan kemana, jenjang karir kita kemana, kayak gitu kan. Terus misal kalian berminat tentang sesuatu hal, kalian belum tentu berbakat. Tapi kalau kalian berbakat di bidang itu, kalian tentu berminat. Paham nggak? Kalau paham, gak usah dijelasin ya.
sini. Nah, bakat itu apa sih? Bakat dapat didefinisikan sebagai kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain. Dan bakat ini merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Jadi bakat ini sudah tertanam pada diri kita sejak kita lahir. Jadi misal kalian, bapak kalian nih bakatnya poli lagi ya misalnya. Poli nih, mungkin tanpa disadari bakat itu turun ke kalian, tahu kan? Kayak gitu. Nah, sedangkan bakat ini, minat dapat didefinisikan sebagai aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberikan kesenangan dan kenikmatan. Kalian pasti pernah minat terhadap sesuatu hal kan? Ingin banget. Nah itu namanya minat. Misal kalian, saya minat di lukis karena seseorang berada di situ. Itu hanya minat saja kan? Belum tentu kalian berbakat di situ, kayak gitu. Nah, minat ini apabila kalian mengikuti atau mengikuti organisasi, tapi kalian hanya minat saja, belum tentu berbakat. Dan cuma minat saja, kalian di situ akan sulit mempelajarinya. Bahkan lama banget untuk dapat memahami apa sih yang dipelajari dalam event tersebut, dalam apa sih? Dalam organisasi tersebut. Dan misal kalian berbakat, kalian sudah berbakat nih, dan tentu saja sudah berminat. Misal kalian mengikuti suatu kegiatan, kalian pasti dengan tempo yang relatif pendek dibandingkan dengan orang lain. Belajarnya akan lebih mudah, akan lebih memahami daripada kalian minat saja. Kayak gitu. Skip. Oke, di sini ada jenis-jenis bakat. Ada bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum yaitu kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum dan setiap orang memilikinya. Misalnya bakat berbicara, jalan, bergerak. Kalian pasti punya kan? Itu namanya bakat umum. Nah, sedangkan bakat khusus itu kemampuan yang berupa potensi khusus, yaitu unik gitu loh. Kemampuan unik dalam diri kalian yang mungkin seseorang itu tidak memilikinya gitu. Dan itu menjadi ciri khas kalian. Nah, bakat khusus yaitu kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang memiliki bakat tersebut. Misalnya bakat seni. Kalau misal anak itu tidak berbakat di seni, pembelajaran seni pun dia tidak akan paham. Kemudian bakat pemimpin, penceramah, dan olahraga. Nah, bakat pemimpin ini, dia kalau misal tidak berjiwa pemimpin, dia walaupun dihadapkan oleh orang banyak kayak gini, dia tidak bakalan bisa menjadi seorang pemimpin. Dia akan dihiraukan begitu saja, walaupun dia udah ngomong panjang lebar kayak gitu. Skip. Kemudian tujuan mengetahui bakat dan minat. Untuk diagnosis, yaitu dengan mengetahui bakat seseorang, maka akan dipahami potensi yang ada pada diri seseorang. Dengan demikian, dapat membantu untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi murid di masa kini secara lebih cermat. Dengan bantuan tes bakat ini, maka diharapkan guru BK dapat memberikan suatu treatment yang tepat bagi klien. Jadi tujuan mengetahui bakat minat ini untuk diagnosis. Diagnosis biasanya dilakukan oleh guru BK ya. Jadi misal kalian mempunyai permasalahan, jadi guru BK itu dapat dengan mudah memahaminya. Sehingga guru BK dapat lebih mengetahui apa sih solusi yang dapat saya lakukan kepada kalian untuk mengatasi permasalahan tersebut. Gitu. 20 menit. Kemudian ada tujuannya untuk prediksi, yaitu untuk memprediksi kemungkinan kesuksesan atau kegagalan seseorang dalam bidang tertentu di masa depan. Jadi dapat memprediksi nih, bisa konselor ini tahu bakat kalian di sini.
Jadi guru BK dapat langsung tahu nih, kamu harus kamu sebenarnya di sini. Jadi memprediksinya itu tepat gitu loh. Yaitu berdasarkan prediksi adalah mempertemukan potensi seseorang dengan persyaratan yang dituntut oleh suatu lembaga. Jadi kan kalau misal kita kerja kan, nah itu dituntut keahlian khusus di suatu lembaga. Nah misal bakat kita tidak ada di situ, tidak ada di yang dimau oleh lembaga tersebut, maka itu kita tidak akan paham, kita tidak akan bisa akan bisa mengembangkan lembaga itu, sehingga lembaga itu tidak mau menerima kita sebagai karyawannya kayak gitu. Dosen PR-nya? Selanjutnya Muslim. Kak, Kalau dosen matkul ininya selanjutnya ada di sini. Itu masih dalam bakat khusus apa sih? Apa saja sih? Tuh yang pertama ada bakat verbal. Bakat verbal itu kemampuan dalam berbicara, kemampuan dalam memilih kosakata yang tepat untuk digunakan dalam berbicara. Misalnya kayak guru, konselor, terus yang di TV itu apa sih? Info lapangan cuman pas Iya kayak pantauannya gitu. Kemudian ada bakat numerika. Bakat numerika ini berkaitan dengan angka, menghitung kayak gitu. Kemudian ada bakat abstrak. Bakat abstrak ini banyak yang ke sini. berkaitan Kemarin dengan pas angkatan itu banyak yang di sini. mungkin menggambar Kalau sini kayak gitu, misalnya teknik sipil, nggak terlalu yang. terus kayak arsitektur kayak Kalau gitu. kemarin kan kita kan kerja. Habis itu ada bakat mekanik. Yang Tahu kan fokus. mekanik Kalau berbakat reguler kan di nggak kerja. bidang peralatan, Kalau ekstensi kan kerja. peralatan mekanik kayak gitu loh. Absen doang. Kayak bengkel kayak gitu. Terus ada bakat relasi ruang. Itu mampu untuk memprediksi ruangan. Misalnya itu contoh profesinya kayak teknik sipil. Teknik sipil kan dia Sampai terakhir berarti tentang pulang bangunan jam kan. setia. Maka diperlukan kemampuan ini. Jam 2 paling 2 lewat. Kemudian ada bakat kecepatan ketelitian clerical. Nah ini misalnya kayak dokter, kayak akuntansi, dokter kayak gitu kan harus memiliki kecepatan dan ketelitian yang tinggi. Kalau misal dokter itu tidak teliti, maka setelah bedah, kemungkinan dia lupa menaruh gunting di organ kan, dia lupa kan, maka dari itulah dibutuhkan kecepatan ketelitian kreditan. Kemudian yang ketujuh ada bakat bahasa atau linguistik, yaitu kemampuan dalam berbahasa. Kan ada seseorang yang pintar dalam menghafal beberapa bahasa. Di sini ada Yoski. Dia ada minat dikategorikan dalam 12 jenis. Ini ada mekanikal, tentu berkaitan dengan mekanik, berkaitan dengan mesin. Kemudian ada outdoor, yaitu minat kalian di luar ruangan. Iya kan, ada kan kayak gitu. Kayak misal kayak suka pramuka dan sebagainya. Kemudian ada medikal, yaitu minat kalian berkaitan dengan kesehatan. Kayak apa sih kalau sekolah? PNR ya? Iya. Kayak gitu. Terus praktikal itu berkaitan dengan praktik-praktik kayak laboratorium dan sebagainya. Kemudian ada klerikal berkaitan dengan perhitungan kayak akuntan. Kemudian ada social service, yaitu kemampuan kalian dalam sosial, beradaptasi sosial kayak gitu. Kemudian ada musikal, tahu kan minat kalian terhadap musik kayak gitu. Terus ada literary, itu berkaitan dengan buku, kalian minat dalam membaca buku kayak gitu. Kemudian aesthetic itu berkaitan dengan keindahan, minat kalian berkaitan dengan keindahan atau seni. Ini ada personal kontak. Mungkin sudah.
nasional kota. Oh, diskusi, berkaitan dengan diskusi. Kemudian ada scientific. Itu yang kedua ada computational, berkaitan dengan komputer. Kemudian ada faktor-faktor pendukung pengembangan bakat dan minat. Ada faktor internal. Faktor internal itu dari dalam ya, faktor dari dalam. Itu ada faktor bawaan. Bawaan itu misal kalian punya bakat dikarenakan keturunan dari orang tua kalian. Terus habis itu ada faktor kepribadian, yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Jadi apabila kita memiliki bakat dan minat, kita sudah paham nih bakat dan minat kita. Tapi kepribadian kita itu sukanya malas, nggak mau dilatih. Ya tentu saja bakat dan minat kalian tidak berkembang di situ. Terus ada faktor eksternal, yaitu faktor yang di luar diri kita. Itu faktor yang berhubungan dengan faktor lingkungan. Misalnya lingkungan keluarga, terus ada lingkungan sekolah, ada lingkungan sosial. Lingkungan keluarga ini, misalnya kita punya bakat, kita didukung mati-matian sampai kita berhasil. Itu ada kan kayak gitu. Kemudian ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu misal kita kalian disediain ekstra kan? Kayak ekstra kurikuler. Iya. Nah, itu bisa kalian mengembangkan bakat dan minat kalian di situ. Jadi, Bu April. apa? Durasi. Apa? 32. Durasi. Ada lingkungan sosial. Untuk kemampuan dalam sosial skip. Memajukan bakat dan minat. Jika ternyata minat sudah kita ketahui, demikian juga dengan bakat kita, maka langkah selanjutnya adalah memadukan antara keduanya melalui aktivitas yang tepat, usaha keras, terarah, dan program yang teratur dalam setiap tahapnya. Yaitu salah satu mengikuti event-event kayak gitu loh. Ikut tahu kan kayak kegiatan. Nah gitu, terus ada langkah-langkah konkret. Misalnya ketika sekarang kita nanti ini buat rencana kalian kelas 9 ya. Nanti kelas 9, maka dari hasil tes psikologi dan pemahaman diri kita mempunyai bakat minat di bidang tertentu, maka kita bisa merumuskan studi lanjut yang seharusnya kita tempuh, aktivitas yang kita tekuni, dan lingkungan yang bisa mendukung, fasilitas yang bisa mendukung teman pergaulan dan menyokong teman pergaulan yang menyokong dan sebagainya. Skip. Selanjutnya saja ya, karena saya mau menanyakan video. Terus dimana kita bisa mendapatkan tempat pengembangan bakat minat, kemana kita harus berkonsultasi untuk berhasil mengembangkan bakat minat kita, siapa yang bisa mendukung perkembangan bakat dan minat kita. Tentunya ada banyak alternatif untuk itu, antara lain dengan masuk klub sesuai dengan bakat minatnya. Misalnya yang bakat minatnya makanya masuk klub olahraga, klub musik, atau klub drama, klub teknologi, dan sebagainya. Nah, kalian misal suka dalam musik, kalian ikutlah klub musik kayak gitu. Kemudian kita juga bisa berkonsultasi dengan konselor. Tahu konselor? Konselor adalah guru BK kalau di sekolah. Kepada narasumber orang-orang sukses di bidangnya sesuai dengan bakat minat kita. Teman sebaya yang sama bakat dan minatnya juga bisa menjadi pendukung suksesnya perkembangan bakat dan minat kita. Skip. Kemudian mengapa harus mengenal bakat dan minat sendiri? Mengenal bakat dan minat kita sejak dini amat membantu usaha kita meniti karir, sehingga kelak karir yang kita jalani benar-benar sesuai dengan minat kita. Dengan demikian, kita bisa menjalani karir dengan nikmat, enjoy, tanpa tekanan, karena yang kita rencanakan, kita laksanakan, yang kita kembangkan, semuanya sesuai dengan minat yang ada pada diri kita. Misalnya, kita itu minat dalam sesuatu hal. Kemudian dari situ kita usahakan kembangkan, karena minat dan bakat atau kemampuan kita itu akan berguna untuk kita. Misal kalian ini kan mau kelas 9, habis itu mau lulus SMA ya? SMP.
ya lulus SMP ke SMA kan. Lulus SMA kan. Nah, SMA itu kayaknya sekarang ada ini ya, IPA IPS apa udah dikasih? Misal kayak IPA IPS ya, misal kalian nih suka matematika, suka menghitung, terus kalian nih nggak tahu nih bakat kita nih apa, terus karena ikut-ikutan teman kita akhirnya masuk IPS, dan IPS tuh diharuskan mampu untuk berbicara, untuk apa sih, kayak akuntansi, terus mampu untuk berbicara ya kayak sejarah kayak gitu kan. Nah, kalian akan apa sih, kesusahan di situ. Dan sebaliknya apabila kalian minat di IPS dan kalian akhirnya ikut ke MIPA, kalian pasti kesulitan di situ. Ayo skip. Oke, thank you. Oke, sekarang saya akan menayangkan video. Nah, Nggak bisa. tancapin ke speaker dong, Kak. Ada apa, Kak? Kamu kenapa sih? Gak biasa. Ayo, Kamu gak semangat tidur? latihan, Tar. Iya Kan Nina, ada diskusi aku kelompok. bingung gimana ngebujuk papa mamaku. Hah? Emang papa mama kamu kenapa sih? Kamu tahu kan, aku suka banget nonton film. Aku tuh suka banget film-film layar lebar Indonesia, drama Korea. Aku suka banget sinematografi, man. Aku tahu kamu suka banget nonton segala macam film. Dari yang sedih-sedih sampai film aksi, kamu kan suka semua. Terus masalahnya apa sih? Jangan bilang kamu pengen jadi artis ya. Gak gitu. Aku kepengen ambil jurusan sinematografi buat kuliahku nanti. Tapi papa mama pengennya aku ngikutin mereka jadi dokter. Susah banget bujuk orang tuaku. Aku yakin sih. Sebenarnya maksud mereka baik. Kamu udah coba minta tolong sama guru bimbingan konseling kita belum? Siapa tahu Bu Dian bisa bantu komunikasi ke orang tua kamu. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah datang. Saya ingin menyampaikan hasil bimbingan karir Raisa ya. Raisa berminat mengambil jurusan sinematografi saat kuliah nanti. Bu Dian, apakah bisa Raisa diarahkan menjadi dokter? Setelah melalui program bimbingan karir, Raisa berminat dengan jurusan sinematografi dan bercita-cita menjadi produser film. Kami melihat justru Raisa berbakat menjadi dokter, Bu. Lihat saja nilai-nilai Raisa di pelajaran eksakta, ilmu pengetahuan alam, dan bahasa Inggrisnya. Semua memuaskan. Betul, Pak. Namun dalam menentukan karir seorang anak dibutuhkan keterampilan, minat, tujuan, dan kepribadian siswa. Keterampilan numerasi dan literasi Raisa memang sangat baik, Pak. Namun, kita juga mempertimbangkan minat siswa, tujuan siswa, dan kepribadian siswa. Saya tahu bahwa Raisa berminat dengan ekstrakurikulernya, Bu. Dia rajin sekali mengikuti kegiatan fotografi dan teater sejak kelas 10 sampai sekarang di kelas 12 ini. Namun, apa mungkin mengambil jurusan sinematografi bisa menjamin masa depan Raisa? Raisa sendiri? Apa tujuanmu, Nak? Apa tujuanmu mengambil jurusan tersebut? Aku mau ubah cara pikir orang banyak, Pak, Ma. Media televisi sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat dan penduduk di Indonesia. Raisa mau bikin film atau serial yang menarik tapi masuk akal, relevan, dan edukatif. Menarik ya, Pak, Bu.
Anak pun memiliki pilihan dan tujuannya sendiri yang seringkali berbeda dengan kemauan kita. Tugas kita adalah memberikan anak kebebasan berpendapat dengan cara menyimak pilihan anak dan membantu mereka untuk menentukan pilihan atas masa depannya. Raisa anakku, apakah kamu bisa bertanggung jawab dengan pilihanmu? Papa dan Mama bisa percaya sama aku. Aku nggak akan kecewain Papa dan Mama. Bapak dan Ibu, dalam 1 hingga 2 dekade ke depan, dunia yang dijalani anak kita akan berbeda dengan dunia yang kita jalani saat ini. Pekerjaan-pekerjaan di industri kesehatan, ekonomi, dan agrikultur akan tetap dibutuhkan. Namun, tidak sedikit pekerjaan yang akan tergantikan oleh otomatisasi dan komputerisasi. Saat ini, pekerjaan di industri kreatif, industri teknologi dan informatika, dan industri mode juga sangat dibutuhkan. Sebab itu, eksplorasi karir untuk masa depan anak sebaiknya bersifat terbuka. Mari kita biasakan berdiskusi dengan anak dan berikan anak kesempatan menyuarakan pendapatnya. Sebagai orang tua dan guru, kita bisa bergandengan tangan membimbing anak dalam menentukan pilihan yang tepat sebagai bekal penting bagi mereka kelak. Ini adalah contoh nyata praktik baik, merdeka belajar, yang dapat diterapkan di rumah dan di sekolah. Oke. Sampai ya. Coba aja lagi. Masukin aja. Lampunya kan memang. Hah? Lampu dulu. Oke. Sekarang saya akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok. Iya, maksudnya ini kedua ini ya. Silakan kalian analisis. Benar gak sih dalam video tersebut berkaitan dengan materi tadi? Iya. Ya, Mas. Diskusikan. Semua aja. Diskusikan satu kelompok. Habis itu saya apa kemampuan kalian sendiri untuk maju ke depan. Kita akan mendapatkan sesuatu. Terus berdiskusi 3 menit. Ya, apa sih yang kalian dapat dari video tersebut? Dan kalian mau lulus nih, ikut lagi nih. Apa yang kalian pahami dari video tadi? Apa yang kalian pahami? Kalau ada 3 menit, nanti saya tulis ya. Ayo. Kalau misal kita nggak punya bakat minat, apa sih yang terjadi gitu loh? Oh, karena ini ya.
Satu menit lagi. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, jangan ketawa. Dia punya Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman saya. Fungsi bakat dan minat. Hasil dari diskusi kami adalah fungsi bakat dan minat menentukan karir hidup seseorang dan berguna bagi masa depan kita nanti. Iya, apa-apa. Kita belajar ini kan belajar bareng nih. Apa-apa, salah-salah nggak apa-apa. Apa yang terjadi tanpa bakat dan minat? Menurut diskusi kami, tanpa bakat dan minat, masa depan tidak akan terjamin dan akan susah memiliki suatu pekerjaan. Jadi menurut kesimpulan kami, tanpa bakat dan minat, masa depan seseorang tidak akan terjamin. Oke, makasih. Kalian dari kelompok sini, kalian suka nggak apa yang dibicarakan dari kelompok sini? Suka kan? Iya, mungkin saya kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa harus mempunyai bakat dan minat? Karena untuk menentukan karir di masa depan, karena bakat dapat didefinisikan sebagai kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek. Dari video tersebut, kita harus tahu kalau orang tua tidak boleh memaksakan kehendak dia sendiri karena anak pun punya bakat dan minat tersendiri di dalam tubuhnya. Kita bisa mengembangkan bakat untuk meraih kesuksesan dan jika sudah mempunyai bakat, kita bisa memilih karir kita di masa depan. Oke, terima kasih.
Dan di sini saya akan mengumpulkan. Jadi bakat minat itu penting kan ya? Penting. Apalagi untuk kalian mau SMA. Kalian kalau misal kalian sudah memahami bakat minat kalian, kalian dengan mudahnya mengetahui jurusan SMA kalian nanti apa sih, jurusan kalian ingin setelah ingin kayak mesin nih, kalian bisa ke SMK kayak gitu kan. Terus kalian kalau misal ingin mendalami tentang IPA atau IPS, kalian bisa untuk ke SMA kayak gitu. Ya, jadi bakat minat nih berkaitan langsung dengan studi kita kelak kayak gitu. Oke. Di sini ada yang mau ditanyain? Nanti dapat hadiah. Tadi maju dapat hadiah. Iya. Kalau ada iya entah. Udah dapat. Ayo, ada yang mau nggak? Kalau misalnya ini gimana nih? Saya teman saya. Kenapa cara makan tadi? Jadi kalau ada bakat kalau misal kita nggak tahu kemampuan dalam diri kita, bagaimana kita untuk melanjutkan ke depannya? Karena ke depannya itu kita dituntut untuk lebih dan lebih kan? Untuk lebih ahli kayak gitu. Maka dari itu kita di saat sekarang ini sangat membutuhkan beberapa informasi yang berkaitan dengan sesuatu yang bakal membantu kita untuk sukses ke depannya. Nah, saya mau tanya tadi layanan apa sih? Ada layanan apa tadi? Informasi ya? Iya. Sekarang saya akan memberi kalian lembar kerja siswa. Silakan kalian kerjakan apa? Nanti kumpulin. Sekarang bisa. Iya, sekarang. Ini ada lembar kerja siswa. Ini kan. Ini juga ada nanti diisi sesuai dengan diri kalian. Di sini ntar kasih nama ya. Kalian berapa siswa sih? Jadi berapa? Ada semua belum? Udah dapat semua? Banyak ya?
pembelajaran hari ini nanti itu dikumpulin gitu loh. Ya. Enggak. Nama di sini dulu dong. Di sini. Ayo. Kita kan Dinara ini. Bukan madep sini dulu. Oke, karena pembelajaran pada hari ini kita sudah selesai, materinya sudah tersampaikan semuanya. Mungkin kalau misal kita ketemu lagi, saya akan membawakan satu topik. Misal kita ketemu lagi ya, saya akan memberikan materi terkait topik mengenai apa ya? Kalian mau apa? Kalau misalnya kita ketemu lagi, materi yang IPS gimana? Oh ini aja, saya akan membahas lanjutan dari ini yaitu tentang apa ya? Tentang ekstra. Ya. Oke. Kalian juga sudah selesai ya? Iya. Baik. Kita tutup pembelajaran ini. Silakan salah satu dari kalian untuk berdoa penutupan. Selesai.